Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan kita boleh bangun pagi ini. Bapak Ibu bangun dari tidur itu kedaulatan Tuhan. Bukan karena Bapak Ibu rajin minum Herbalife, bukan rajin nge-gym, bukan rajin makan minum sup subarasi kah, atau keling punya kan, enggak. Bangun dari tidur itu kedaulatan Tuhan. Sehingga setiap saya dan Bapak Ibu selalu bersyukur karena Tuhan teramat baik. Saya diberkati loh ya Bapak Ibu, 3 minggu berturut-turut bicara surat-surat tentang Paulus. Ya, masih ingat 27 Oktober yang lalu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Bagaimana di situ dikatakan diubahkan oleh kebenaran untuk berkarya bagi Allah. Saulus dia diubahkan karena kebenaran firman Tuhan. Tapi tontar ada orang diubahkan karena strata sosial. Dulu waktu masih jadi pegawai biasa, keluar dari pintu gereja nih salam untuk semua orang, senyum untuk semua orang. Tapi ketika naik jadi kabit, saya baru bicara jadi kabit ya, belum kepala dinas, belum. Baru jadi kabit keluar dari pintu itu senyum buat orang-orang tertentu. Begitu juga untuk salam untuk orang-orang tertentu. Belum kalau di rumah itu ada security. Kalau Bapak cari ini keluarga ini datang dari kampung ini. Kalau dong cari Bapak bilang Bapak tidur, bukan main. Berubah karena status sosialnya. Tapi firman 27 Oktober lalu kita diingatkan, jemaat GKI Sion Padang Bulan harus diubahkan karena kebenaran firman Tuhan. Itu real cerita tentang Saulus. Lanjut 10 November 17 minggu lalu. Ya, bagaimana saya dan Bapak Ibu dikasih ingat 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Setia kepada Tuhan itu penting. Bapak Ibu duduk di gereja ini tidak lama loh, 1,5 jam. Tapi coba kalau scroll TikTok, bukan main, terus sampai 15 menit. Tetap 2 jam sampai laki punya makan siang juga tong belum siap karena ibu-ibu ada sibuk bilang, iya bunda nonton live. Jangan lupa LD-nya ya 120 bunda LD-nya. Mulai COD, kurir datang tiap hari. Duduk di gereja nih, kalau yang lain nyanyi lama atau vokal grup banyak atau pendeta berdoa panjang dan lebar, semulai handphone kasih keluar utak-atik chat, lalu bikin story, ceklik. Ibarat di Sion Padang Bulan, kasih naik upload. Bukan main. Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Bagaimana minggu lalu kita diingatkan bahwa Paulus dia bisa menunjukkan kematangan dirinya. Karena saat itu konteks jemaat di Korintus banyak tuduhan cacian dari jemaat terhadap Paulus. Tapi dia fokus, saya tetap pandang salib Kristus. Walaupun orang buat tidak adil buat saya tetap pandang dia. Karena apa? Dia pun sudah mati menderita untuk saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, bentuk ketidakadilan kita lah Yesus dia harus disalibkan. Jadi kalau ada ketidakadilan yang anak-anak alami, oh pergi mama tua bongkar dia rumah, dia mau pukul sapu anak, bukan main, bongkar, bakalai. Yang penting tong pukul dulu, urusan dari belakang. Saya dan Bapak Ibu nggak bisa jadi hakim loh ya. Kita diingatkan sekali lagi Bapak Ibu, hakim itu hanya Tuhan Allah. Karena jemaat Sion Padang Bulan, Tuhan Allah tidak kasih SK panitia keselamatan dalam dunia buat saya dan jemaat untuk bisa menghakimi orang lain. Oh yang ini layak, ini tara layak. Oh ini bagus, ini tara bagus. Enggak. Kita semua kalau pagi ini bangun hanya karena Ken Karis, kasih karunia Allah buat kita. Kita sama. Jadi saya dan Bapak Ibu diingatkan bagaimana Paulus menunjukkan kejernihan pikirannya. Dia tidak terpancing dalam perdebatan jemaat di Korintus. Pola pikirnya menguatkan bahwa Tuhan panggil dia. Tuhan panggil saya dan jemaat Sion Padang Bulan untuk sebuah karya besar, rancangan keselamatan yang dia terus kerjakan sampai Tuhan datang 2 kali. Bagaimana mau pahami rancangan pamalas ibadah PKB? Tapi kalau acara adat, angin timur, angin barat.
bendera tidak satu, bendera 5, blakos tidak satu, motor tidak satu, gas, anak yang belum mandi juga naik tong antar mas kawin. Tapi KSP sebelah rumah, untung ini sudah tutup pelayanan ya. Tapi yang datang orang-orang itu saja. Baru yang lain jangan gagal fokus Bapak Ibu. Kalau untuk dunia kita bisa beri yang terbaik, mengapa untuk Tuhan Allah selalu orang baku tawar? Bapak Ibu kalau besok bangun dari tidur, orang biak bilang ini otak. Ini kita bertanya di otak, Tuhan hari ini saya bangun, terima kasih. Saya harus bikin apa buat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Sehingga hari ini bagaimana Paulus tulis dalam 2 Korintus 10. Bagaimana sikap dan mental kita, integritas kita sebagai anak-anak Tuhan itu penting. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jelas sudah bahwa latar belakang sejarah ini menjelaskan Korintus itu kota yang strategis, seringkali menjadi pusat perdebatan teologis dan moral. Keterbukaan masyarakat Korintus terhadap berbagai ajaran dan praktik menyebabkan munculnya tantangan bagi pengajaran Kristen. Hal ini juga menciptakan ketegangan antara pengikut Paulus dan para pengajar lain. Bagaimana mempengaruhi jemaat dengan ajaran yang berbeda. Bapak Ibu, orang semua ada datang di port ini. Mau dari lewat darat, laut, udara, semua ada pono di port Mumbai. Tidak ada perda pemerintah melarang, yang terada urusan pulang. Enggak. Dorang semua ada datang. Saya dan Bapak Ibu tidak main-main. Bagaimana kita punya cara pikir dan pandang yang sama dengan Paulus. Tuhan, dong semua ada datang ini. Kau mau apa untuk kami di tanah Papua ini? Kau mau apa untuk kami anak-anak Tuhan? Ini minggu-minggu tenang ya. Beda paslon oke aja. Tapi saya rasa aneh. Ini baliho untuk dong. Tara tahu paslon dari mana semua ambil dong kayu-kayu ini baliho. Rasa miliki kuat sampai. Coba buang sampah langsung itu baliho di tempat sampah, tarada. Kayu dong ambil baru baliho dong kasih hambur saja di jalan-jalan di petugas DKP yang sapu. Bukan main, raku sampai. Mau kayu-kayu baru sampah ini tidak mau dibuang pada tempatnya. Jangan Bapak Ibu. Hari ini Paulus mau bicara soal sikap mental kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak GKI di tanah Papua. Boleh beda paslon. Tapi jangan sampai persekutuan kita dirusakkan terus terabaku bicara sampai sebulan November ini. Yang baik belum tentu benar. Yang benar pun belum tentu baik. Tapi di dalam baik dan benar ada persekutuan Tuhan yang harus saya dan Bapak Ibu jaga. Gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, bupati dan wakil itu Tuhan suatur. Siapa yang nanti terpilih dia berdaulat. Tugas saya Bapak Ibu hari ini berdoa kuat, minta belas kasihan Tuhan Allah. Kalau Saulus yang tara baik itu saja Tuhan bisa ubahkan, baru pemimpin kita siapapun naik, Tuhan tetap berdaulat karena dia bilang setiap ucapan firman-Nya keluar tidak pernah kembali sia-sia. Dia mengerjakan dan melakukan segala yang Dia perintahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu integritas anak-anak GKI. Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang besar, yang tidak mati untuk selamanya. Hari ketiga dia bangkit. Ya Tuhan tidak perlu takut. Tapi kita mulai gagal mental kita anak GKI. Kadang-kadang kita tidak bisa pertahankan hanya karena keterbatasan kita, kelemahan kita. Lalu kita Bapak Ibu mengkerdilkan kuasa Tuhan. Wow, saya rasa ini tidak benar. Tuhan tetap berdaulat. Apapun yang terjadi. Ini menarik Bapak Ibu. Bagaimana integritas. Ya, di sini saya yakin banyak dosen, ya, banyak orang-orang pintar. Tapi saya pakai bahasa sederhana supaya semua mengerti bahwa integritas itu Bapak Ibu antara ucapan dan tindakan itu sama. Bukan latihan lain, main lain. Paulus mau kasih ingat bahwa dia menegaskan identitas dan misi dari jemaat Korintus. Dia ingin mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Bahwa setiap tindakan mereka harus mencerminkan Kristus kepada dunia. Bapak Ibu, saya baru pimpin subuh tadi di Manuel Apeo ya.
Perjalanan itu bukan main. Lain masih duduk di pinggir-pinggir jalan dengan dompu. Air itu ada yang warna putih, ada yang bening, ada yang coklat. Bukan main. Memang saya tahu Anmer satu botol tidak sampai 100. Jadi kalau anak SD, SMP patungan 3 orang untuk beli Anmer gas, kuat sekali. Jangan marah dorang kalau anak SMP tahu beli Anmer. Siapa yang ngajar? Bapak Ibu, kalau kita beli minyak goreng di kios depan, harga 25.000 kita bayar cash, lunas. Minyak goreng itu milik kita, bukan milik pemilik kios. Sama. Saya dan Bapak Ibu anak muda, hidup kita lunas Tuhan bayar di kayu salib. Artinya hidup saya dan jemaat, waktu saya dan jemaat, tenaga kita, kekayaan kita, jabatan kita itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan karena lunas Dia bayar. Amin ya. Jangan ada yang mengantuk. Itu tengking itu. Ya. Hidup ini milik Tuhan. Jadi jangan anak muda main ludo sampai buka main. Sampai lupa jam. Main slot. Saya heran baru yang bikin story di slot itu pengurus-pengurus gereja ini. Badan pelayan kling 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 2000 1 juta. Lalu bikin buka main, harus mimpi sedikit, lalu mulai suruh gas. Ini mama mimpi dia pudes nomor kok gas ya kali 3, kali 10 jangan tabula balik. Ini mama meledak. Buka main. Jemaat, slot, bingo, togel itu bukan sumber berkat. Sumber berkat itu Tuhan Allah. Jadi kalau hari ini ada yang masih main slot, togel, bingo, bertobat. Bertobat. Karena Tuhan itu Dialah yang cemburu. Sumber berkat itu Tuhan. Burung di udara saya Tuhan pelihara, baru kita ini paling istimewa. Dia jaga Bapak Ibu. Ini integritas mencerminkan. Nanti kalau terminum itu terbicara. Tapi kalau sekena saya ini sudah saya ini apa? Nanti kalau terkena itu tenang teduh. Bapak Ibu boleh ya, saya tidak larang. Minum itu kesehatan juga 1-2 slok kisah. Lalu pulang tidur. Tidak usah lain jadi peluncur anak muda. Adakah? Ada. Adakah sayang? Ada. Tapi saya yakin di Siondok Padang Bulan ini tidak ada yang jadi peluncur. Maksudnya tidak ada yang mau mengaku kayak ini. Bapak Ibu, integritas kita hari ini lewat pembacaan firman Tuhan mengingatkan kita antara ucapan dan tindakan itu sama, supaya orang yang datang di kita punya kota ini di tanah Papua dong tahu bukan main dia anak Tuhan. Oh Bapak ini dia baik sekali, Ibu ini dia murah senyum. Kristuslah yang kita pancarkan. Anak mantu yang hari ini masih bertengkar dengan mama mantu, ibu-ibu muda bertobat jangan bakalai mama mantu. Karena tabur tua itu pasti ya, besok kita juga jadi mama mantu loh ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Sehingga bagaimana makna teologisnya pagi ini? Dari 11 ayat. Yang pertama, teks ini menekankan kerendahan hati dalam pelayanan. Bayangkan Paulus dia berkata dari ayat 1 itu tadi, bagaimana ada sebuah kerendahan hati daripada Paulus. Dia benar-benar menyadari, dia tidak membanggakan dirinya sebagai seorang rasul, tapi dia tahu bahwa semua yang ada padanya itu milik Tuhan. Sehingga kerendahan hati adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam ajaran Kristus. Bagaimana Alkitab menyadarkan kita bahwa Markus 10 ayat 45, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin anak-anak Tuhan harus memiliki sikap yang sama, rendah hati, di mana mereka tidak hanya mencari kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan orang lain. Rendah hati itu penting. Dimulai dari senyum ya. Senyum itu gratis. Coba senyum dulu kiri kanan. Yes. Senyum tidak kasih keluar biaya, tapi tinggal muka keras terus di kompleks. Saya heran, muka keras. Senyum itu gratis saja, kok susah ya? Itu bentuk sebuah kerendahan hati. Tapi jangan senyum sendiri juga bahaya. Nanti tolong panggil Bapak Dokter Ishak Samai periksa torang dulu. Rendah hati. Istri rendah hati sama suami.
Walaupun mungkin istri gaji lebih besar, istri-istri yang gaji lebih besar dari suami, mungkin suami hanya pangkalan ojek hari-hari. Jangan sombong. Firman bilang, istri-istri tunduklah terhadap suamimu, biar kata kopu gaji besar lagi. Dia siapa jadi Bu Pendeta? Mas kawin saja dia terbayar mau. Bukan main. Rendah hati istri-istri. Karena besok nanti orang pulang, ya Tuhan tidak tanya berapa lama jadi kepala bidang, berapa lama jadi kepala dinas, berapa lama jadi majelis jemaat, 2 periode, 4 periode. Tuhan gak tanya itu. Yang Tuhan tanya bagi saya dan Bapak Ibu hari ini, berapa jiwa yang kita menangkan dalam sebuah penderitaan tak bersuara. Yes, Yesus seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Dia diam, dia tidak kasih naik upload supaya orang lain tahu. Ini bakalai antara mama mantu dan anak mantu, semua kasih keluar di Facebook. Lalu mama mantu komen juga, kok bicara siapa? Cilaka 12. Rahasia keluarga semua tahu. Bapak Ibu, kerendahan hati itu penting. Bapak-bapak, kapan terakhir kali bilang terima kasih sama mama? Mama, terima kasih mama. Sudah antar kopi, tapi bapak-bapak masuk di warung, makasih mbak. Makasih mbak, mbak antar nasi goreng, makasih mbak. Sampai bayar lagi di kasir, makasih mbak. Sampai gigi kering. Padahal lupa bilang terima kasih sama istrinya yang sudah duduk urus depo anak 5. Sudah duduk urus depo mama yang datang dari kampung. Tapi bilang terima kasih buat istri hampir tidak pernah. Kita harus rendah hati. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan. Itu bentuk integritas mental kita. Yang kedua, teks ini menggarisbawahi betapa pentingnya peperangan rohani. Oke, perang rohani Bapak Ibu dimulai dari diri kita. Ini penting. Jadi kalau orang tawarkan kita minuman, padahal ada ibadah PKB atau ibadah PAM, baru kita ini petugas liturgos. Yang bikin diri malaikat, sudah minum Heineken 3 kaleng baru stand mau pimpin liturgos. Bukan main, padahal mulut ada bawa minuman nih. Ya. Jangan bikin diri malaikat Bapak Ibu. Ingat, Yesus yang kita sembah itu dia kudus. Pembacaan berapa minggu lalu Keluaran 40. Ada ruang maha kudus dan ruang kudus. Setiap para orang yang melayani di ruang maha kudus, kakinya diikat oleh tali. Jika tidak berkenan dan tidak kudus hidupnya, mati. Orang siap tarik pada saat perjanjian lama. Tapi ketika perjanjian baru, Yesus mati dan bangkit. Bait Allah, hidup saya dan Bapak Ibu hari ini dia berdiam. Ini tempat kediamannya anak muda. Perhatikan baik bagian ini. Peperangan rohani dimulai dari kita. Kalau orang tawarkan minum, mungkin 1-2 sudah pulang. Lalu kalau ada kita jadi pelayan, kita cari pengganti. Kok ganti saya kah bro? Saya ini ada minum Heineken tadi, jadi jangan ganti orang. Bapak Ibu, istri-istri, satu kali ada istri telepon subuh-subuh, Ibu Pendeta, sapu suami belum pulang. Tadi malam dia pergi beli nasi kuning, baru sampai subuh nih dia belum datang. Bukan main, Bu Pendeta, Satpol PP apa? Mau cari tahu dia laki ada di mana? Saya bilang, Ibu masih mau menangis? Kalau Ibu masih mau menangis, saya tutup teleponnya. Peperangan rohani Bapak Ibu, itu bukan soal siapa menang atau kalah. Peperangan rohani dalam sebuah kemenangan. Karena Kristus telah mati dan bangkit mengalahkan segala sesuatu. Jadi kalau laki kita sedang direbut oleh dunia, istri kita, anak-anak kita direbut oleh dunia, berdoa, peperangan rohani terjadi. Kau tidak bisa ambil mereka. Mereka milikmu Tuhan. Jangan cengeng. Tuhan Allah